الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustadz Yusuf yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi rahmat buat yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Masih semangat Bapak-bapak? Masih semangat? Kakak-kakak masih semangat? Nah ini Bapak-bapak dari mana Bapak-bapak? Dari Majelis Taklim Al-Barkah. Alhamdulillah. Kalau kakak-kakak dari mana? Dari PTQ 25. Kakak-kakak sebelah sini sama? Dari mana kak? PTQ 25. Alhamdulillah. Semangat terus. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah yang kedua. Insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Syahdan dengan tema sikap Rasulullah terhadap istrinya. Tafadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafaati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil hasanat. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah Al-Barkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, host kita yang ganteng luar biasa Ustadz Abai, dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak menginginkan pasangan hidup yang baik, berakhlak mulia sekaligus setia? Siapa juga yang sudi hidup bersama pasangan yang sering kasar, mudah marah sekaligus doyan maksiat? Kenapa? Karena siapapun orangnya, baik yang sudah maupun yang akan menikah, pasti mendambakan dan menginginkan rumah tangga yang sakinah, harmonis, dan tentunya langgeng, penuh cinta dan kasih sayang. Insya. Karenanya saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena Allah menganugerahkan, memberikan karunia kita sebagai umat Rasulullah. Seorang nabi yang memiliki pribadi akhlak mulia,
teladan yang komplit dan paripurna. Di mana kalau kita lihat Nabi Sulaiman contohnya, barangkali kita bisa meniru dan mengambil contoh bagaimana beliau memimpin negara, mengatur pemerintahan. Tapi bagi orang yang tidak punya, rasanya rada sulit mencontoh beliau karena beliau berlimpah harta dan kekuasaan. Nabi Isa, barangkali kita bisa mengambil contoh beliau bagaimana hidup sederhana, konsep zuhud. Tapi dari beliau kita rada sulit kayaknya memotret bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nabi Yakub, barangkali kita bisa memotret beliau bagaimana beliau mendidik putra-putra beliau. Tapi bagi seorang pedagang, panglima perang, pejabat, rada sulit mengambil contoh dari beliau. Tapi Rasulullah, sebagai apapun kita, siapapun kita, bisa kita potret pribadi Rasulullah. Kenapa? Karena beliau seorang nabi sekaligus suami. Beliau memang panglima perang, tapi beliau juga pedagang. Beliau memang manusia biasa, tapi beliau pemimpin negara. Subhanallah. Terlebih saudara, urusan rumah tangga, Masya Allah. Beliau adalah sosok paling tepat karena beliau adalah pribadi di mana potret keluarga beliau begitu indah, penuh berkah, harmonis, bertabur cinta dan kasih sayang. Beliau sosok dengan sejuta teladan yang paling memuliakan dan mengistimewakan istri-istri beliau. Karena itu dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa wa hiyarukum linisaihim khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah dia yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dengan istri-istrinya. Masya Allah. Karena itu saudara, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap perilaku Rasulullah yang dicontohkan untuk kita semuanya? Pertama, Rasulullah keluarganya, beliau adalah suami yang romantis, Pak. Luar biasa indah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah beliau memakan daging, bekas gigitan daging Sayyidah Aisyah digigit oleh Rasulullah. Sayyidah Aisyah minum, bekas bibir Sayyidah Aisyah diminum oleh Rasulullah. Masya Allah, indah romantis Rasulullah. Bahkan Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan yang terbaik. Beliau panggil Sayyidah Khadijah, ya Khadijatul Kubra, wahai Khadijah yang agung. Dijawab oleh Khadijah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Habiballah, labbaik ya Nabi Allah. Masya Allah, indah romantis keluarga Rasul. Tapi Pak, Bu, kalau nggak bisa romantis jangan dipaksa. Kalau kata orang Betawi, jengah. Kalau bisa memang romantis, tapi kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Rumah tangga yang penting saling hormat menghormati, harga menghargai. Kalau bisa memang romantis, contoh Rasulullah. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Mentang-mentang habis ngaji hari ini Rasul keluarganya romantis. Besok sore sama ibu-ibu dipraktekin. Suaminya pulang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah suamiku, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari. Aku sangat merindukanmu. I love you suamiku. Kata suaminya, lu mabok. Lah nggak biasanya begitu, tahu kayak cacing kepanasan, lebay itu mah lebay ya kan. Tapi bahwa kita harus romantis, iya. Bagaimana caranya? Contoh Rasul memanggil pasangan dengan panggilan terbaik. Jangankan ke istri beliau, Rasulullah memanggil orang lain aja dengan kelebihannya. Beliau manggil suku Aus, wahai kaum ahli pemanah, datang kalian ke sini. Rasul manggil suku Khadrat, wahai kaum ahli pencari jejak, datang kalian ke sini. Rasul manggil orang kelebihannya, kita manggil orang kekurangannya. Orang palanya peang kita panggil penjol, sini lu jol.
Orang palanya gede kita panggil Bagol, sini lu Gol. Masya Allah. Kita jauh dari akhlak Rasul. Makanya Rasulullah manggil Sayyidah Aisyah, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Masya Allah, indah. Makanya Pak panggil panggilan yang terbaik kepada istrinya. Ini jangan-jangan mentang-mentang pejabat gaji gede manggil istri sembarangan. Buluk, sini Luluk. Masa lu Buluk istrinya dipanggil. Panggil dengan panggilan terbaik. Bapak misalnya istrinya putih. Panggil, ya Baido, wahai yang keputih-putihan. Ya Sauda, wahai yang kehitam-hitaman. Kalau istrinya burak, ya Pak, ya Buraiko, ya wahai yang keburak-burakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu apa? Rasulullah seringkali memuji istrinya. Masya Allah. Bapak-bapak sering muji istrinya, sering? Nah, sering gak dipuji? Nah, puji Pak, istri paling demen sama dipuji. Bohong dikit gak apa-apa. Iya. Nih istri lagi dandan Pak ya, kita puji. Masya Allah istriku cantik sekali. Padahal kita niatnya udah enak banget. Gak apa-apa puji. Ya kan, istri mah paling demen kalau dibohongin. Dia mah paling demen dibohongin. Kalau istri senang kita juga dapat pahala. Nyenengin istri dengan berbohong kan dapat pahala ya. Betul gak Pak? Iya. Puji istri. Makanya Rasulullah luar biasa. Ketika Sayyidah Aisyah merajut pakaian, Rasulullah memperbaiki sendalnya, itu bercucuran keringat Rasul, bertaburan cahaya dari wajah Rasul. Sayyidah Aisyah terpesona sampai membuat syair dan melantunkan sebuah syair. Saking asiknya dan hebatnya, Rasulullah memuji Sayyidah Aisyah. Jazakillah Aisyah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu Aisyah. Kata Rasulullah, kebahagiaanmu atasku sungguh seperti kebahagiaanku atasmu. Masya Allah, luar biasa. Maka cara satunya menumbuhkan keharmonisan, saling memuji. Jangan sampai rumah tangga nggak pernah memuji Ustadz Abai. Ada anekdot Ustadz, ada suami nggak pernah muji suaminya. Suatu hari suaminya pulang kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang udah pulang bang? Iya. Udah makan bang? Belum. Makan tuh bang di meja udah ayah siapin. Si abangnya makan tersenyum, niat istrinya tersenyum. Abangnya makan lagi tersenyum, niat istrinya tersenyum. Istrinya jadi salah tingkah. Abang apa sih bang senyum-senyum mulu? Kata abangnya, istriku ini makanan lezat, nikmat banget makanan. Malah nangis bininya Pak. Abang jahat. Lo kenapa? Berapa tahun bang kita nikah? 15 tahun. 15 tahun kita nikah, abang gak pernah muji masakan saya bang. Ini makanya abang puji. Itu masakan tetangga bang. Masya Allah. Hati-hati Pak, makanya tanya dulu makanan siapa. Salah muji repot urusannya. Kan gitu. Yang kedua, sudah Ustadz. Terus? Cukup ya. Ya barangkali itu yang selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam rumah tangga sering membantu kerjaan istri beliau. Rasulullah menutupi dan bahkan menerima kekurangan daripada istrinya. Oleh karena itu saudara, mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak Rasulullah semuanya. Amin ya robbal ya Allah alamin. ya robbal alamin. Terima kasih Masya Allah. Terima kasih Kiai Syah, dan luar biasa begitu luas ilmu yang beliau sampaikan untuk kita semua. Subhanallah, luar biasa beliau telah memaparkan begitu luas ilmu beliau. Sehingganya mari kita amalkan untuk bagaimana caranya kita menjadi terbaik bagi pasangan kita masing-masing. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari Ustadz Abu Musa dengan tema cara menghapus iri dan dengki. Tetap setelah yang satu ini, Cahaya Hati Indonesia.